Pernahkah kamu merasa seolah-olah sedang berada di tengah pertempuran yang tak berkesudahan? Suatu hari kamu merasa kuat, percaya diri, siap menghadapi segalanya. Namun keesokan harinya tampak seolah-olah masalah datang dari segala arah, menghancurkan hatimu dan harapanmu. Hidup sering terasa seperti medan perang, tetapi bahkan di tengah konflik, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kemenangan sudah dijamin dalam Kristus. Ibrani 10 ayat 23 dan 24 berkata, "Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang telah berjanji adalah setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik." Kata-kata ini memanggil kita untuk tetap teguh dalam iman, bahkan ketika segala sesuatu di sekitar kita tampak runtuh. Kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada keadaan. Ia tidak hanya dapat dipercaya pada hari-hari baik. Ketika kamu merasa lemah, Ia tetap kuat. Ketika keraguan menyerangmu, firman-Nya tetap pasti. Itulah sebabnya kita dipanggil untuk berpegang teguh pada pengakuan iman kita, agar tidak ada yang mengguncangkannya atau merampasnya dari kita. Namun kitab suci juga menasihati kita untuk tidak berjalan sendirian. Kita dipanggil untuk saling menguatkan, saling mengingatkan akan kebaikan Tuhan, terus menunjuk kepada Yesus, dan memperkuat iman kita melalui persekutuan, doa, dan penyembahan. Mungkin kamu sedang menonton video ini sambil membawa beban berat. Mungkin kamu lelah menghadapi pertempuran yang tampaknya tak berakhir. Masalah yang datang satu demi satu tanpa memberi waktu untuk bernapas. Hidup sering menekan kita hingga kita merasa terpojok, kalah, atau bahkan dilupakan. Jika kamu merasa seperti itu, tarik napas dalam-dalam dan ketahuilah, kamu tidak sendirian. Ingatlah Bartimeus, orang buta dalam Lukas 18 ayat 37 dan 38. Ketika ia mendengar bahwa Yesus sedang lewat, ia berseru, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Bartimeus tidak membiarkan keadaannya membuatnya diam, juga tidak membiarkan kerumunan menghalanginya untuk menerima kesembuhan. Ia mendengar bahwa Yesus dekat dan bertindak dengan iman, dan iman itulah yang menarik perhatian sang guru. Seperti Bartimeus, inilah panggilanmu. Ketika hidup terasa menekanmu, berserulah kepada Yesus. Ketika masalahmu tampak seperti pasukan yang maju melawanmu, panggillah namanya. Bawalah ketakutan, luka, dan ketidakpastianmu kepadanya. Ia tidak jauh. Ia tidak terlalu sibuk. Ia adalah Allah yang mendengar dan menjawab, yang berperang bagi anak-anaknya. Dan bahkan ketika kamu merasa tidak ada jalan keluar, ingat kisah Elisa dalam 2 Raja-Raja pasal 6. Ketika ia dikelilingi oleh tentara musuh, pelayannya ketakutan. Tetapi Tuhan menunjukkan kenyataan yang tak terlihat. Gunung-gunung penuh dengan kuda dan kereta api berapi di sekitar Elisa. Kehadiran Tuhan lebih besar daripada ancaman apapun. Ketika kamu merasa terkepung, ingatlah, pertempuran itu bukan milikmu, tetapi milik Tuhan. Dan meskipun mata manusia hanya melihat perlawanan, penyertaan Tuhan sudah mengelilingimu. Ia berperang untukmu, bahkan ketika kamu tidak dapat melihatnya. Karena itu, angkat hatimu dan suaramu sekarang. Berserulah kepadanya seperti Bartimeus dan pelayan Elisa, dan biarkan Roh Kudus memusatkan pandanganmu pada Yesus, sumber kemenangan dan damai sejahteramu. Jika bagian ini menyentuh hatimu, berlanggananlah ke saluran ini, sukai, komentari, dan bagikan agar lebih banyak orang dapat dikuatkan dalam iman dan pengharapan di dalam Kristus. Ketika kita merasa hidup menekan kita, ketika setiap masalah tampak lebih besar dari kekuatan kita, mudah untuk lupa bahwa kita tidak sendirian. Ingatlah janji Tuhan,
Ia tidak meninggalkan anak-anaknya, bahkan di saat-saat tergelap. Ingat Elisa dan pelayannya yang dikelilingi oleh pasukan. Secara manusiawi, tampak seolah segalanya sudah hilang. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa gunung-gunung penuh dengan kuda dan kereta api berapi. Bahayanya nyata, tetapi kehadiran Tuhan lebih besar. Begitu pula dalam pertempuran kita, kemenangan sudah ada di sekitar kita, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya. Tuhan setia, bahkan ketika kita tidak langsung melihat hasilnya. Terkadang tekanan hidup membuat kita hanya fokus pada masalah, ketakutan, dan kecemasan, melupakan bahwa Kristus telah menang atas semua pertempuran. Roma 8 ayat 37 berkata, "Dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang, oleh Dia yang telah mengasihi kita." Kita bukan hanya bertahan hidup, kita lebih dari pemenang. Setiap tantangan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk mempercayai kesetiaan Tuhan, memperkuat iman kita, dan yakin bahwa Ia bersama kita. Setiap air mata, setiap rasa sakit, setiap momen keraguan diketahui oleh-Nya, dan Ia melingkupi kita dengan kasih karunia, kesabaran, dan kasih-Nya yang kekal. Ketika beban hidup terasa tak tertahankan, ingatlah untuk menyerahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, seperti yang diingatkan dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan menanggung sendirian apa yang seharusnya diserahkan kepada Tuhan. Bawalah semuanya kepadanya, kekhawatiranmu, ketakutanmu, dan ketidakpastianmu. Ia ingin engkau beristirahat dalam janji-Nya, dikuatkan dalam doa, dan berjalan dengan percaya meskipun engkau belum melihat jalan di depan. Seperti yang dikatakan dalam Matius 11 ayat 28-29, Yesus mengundang kita, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Hidup tidak lepas dari kesulitan, tetapi hadirat Tuhan mengubah setiap tantangan menjadi pelajaran, setiap kejatuhan menjadi kesempatan untuk bertumbuh, dan setiap ketakutan menjadi iman yang teguh. Rahasianya adalah tetap memandang kepada Yesus, bukan pada sisi lain, bukan pada solusi manusia atau kelegaan sementara, tetapi pada batu karang yang kekal yang tidak pernah gagal. Ketika hatimu terasa berat, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Ketika jiwamu lelah, carilah pembaruan dalam hadirat-Nya. Tuhan adalah terang yang mengusir kegelapan, kekuatan yang menopang, tempat perlindungan yang aman di tengah badai. Sekarang, tarik napas dalam-dalam dan rasakan damai yang datang dari kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ia telah berperang untukmu, Ia telah membuka jalan di tempat yang tampaknya buntu, dan Ia sudah ada di sisimu. Biarkan firman-Nya menembus hatimu, biarkan kesetiaan-Nya nyata dalam hidupmu, dan biarkan harapan bertumbuh bahkan di tengah penderitaan. Bahkan ketika semuanya tampak tidak pasti, bahkan ketika tampaknya tidak ada jalan keluar, ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia adalah tempat perlindungan kita, benteng kita, batu karang yang tak tergoyahkan. Seperti yang dinyatakan oleh Rasul Paulus bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, kita dipanggil untuk tetap memegang teguh pengakuan pengharapan kita. Setiap kemenangan, yang terlihat atau tidak, adalah bukti kesetiaan Tuhan. Setiap saat damai di tengah badai menunjukkan bahwa Ia telah menang bahkan sebelum pertempuran dimulai. Ketika engkau merasa terbebani, angkatlah hatimu dan suaramu dalam doa. Seperti Bartimeus yang berseru memohon belas kasihan dan seperti hamba Elisa yang matanya terbuka untuk melihat bala tentara sorgawi, engkau juga dapat melihat melampaui apa yang tampak di mata manusia.
Undang Yesus ke dalam ketakutanmu, kekhawatiranmu, dan setiap pertempuran yang tampak mustahil. Ia hadir, berperang untukmu, menutupi engkau dengan kuasanya, perlindungannya, dan kasih-Nya. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat melampaui apa yang telah Tuhan sediakan. Ia berjalan di depan, mempersiapkan jalan, dan mengubah setiap tantangan menjadi kemenangan. Percayalah kepada Tuhan, bahkan ketika imanmu terasa kecil. Tetaplah teguh, bahkan ketika langkahmu terasa lelah. Firman Tuhan hidup, kekal, dan tidak tergoyahkan. Di sanalah kita menemukan keamanan dan petunjuk. Seperti yang diingatkan dalam Mazmur 23, Ia adalah gembala kita, yang menuntun kita ke padang rumput hijau, memulihkan jiwa kita, dan menuntun kita di jalan yang benar. Sekalipun kita berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, kita tidak takut bahaya, sebab hadirat-Nya menyertai kita. Tongkat-Nya menghibur kita, kasih-Nya menopang kita, kesetiaan-Nya menguatkan kita. Sekarang, biarkan kebenaran ini mengubah harimu. Tarik napas dalam-dalam, serahkan ketakutan, keraguan, dan luka hatimu kepadanya. Akuilah bahwa engkau tidak sendirian, dan Tuhan telah menjamin kemenanganmu. Bangkitkan semangatmu, peluk iman yang teguh, dan dorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Bagikan pesan ini, agar lebih banyak orang merasakan damai, harapan, dan kepercayaan yang datang dari berjalan bersama Yesus. Ingatlah, engkau lebih dari pemenang, bukan karena engkau kuat, tetapi karena Kristus telah menang untukmu. Jika video ini menyentuh hatimu, berlanggananlah saluran ini, sukai, komentari, dan bagikan, agar lebih banyak orang dapat merasakan kuasa doa dan kekuatan Tuhan dalam hidup mereka. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertaimu, menuntun langkahmu, memulihkan hatimu, dan menguatkan imanmu setiap hari. Amin.